Sementara itu, saudara, hotel tempat menginap jemaah haji di Madinah telah dinyatakan siap menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Per kamar nantinya akan diisi 3 hingga 5 jemaah dengan dilengkapi kamar mandi dan fasilitas pendukung lainnya seperti kulkas dan lemari. Jurnalis Kompas TV Genovita akan memperlihatkan kepada Anda seperti apa kondisi kamar hotel yang akan dihuni oleh jemaah haji Indonesia selama di Madinah. Berikut ini liputannya. Saudara, 22 April 2026, jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan tiba di Arab Saudi. Segala kesiapan untuk menyambut jemaah haji Indonesia di Tanah Suci pun terus dimatangkan. Salah satunya adalah persiapan hotel yang menampung jemaah haji di Madinah, Arab Saudi. Dan kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perkiraan untuk kamar hotel yang nantinya akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia di Madinah. Dan saya sudah bersama dengan Pak Dr. Zainal Mutakin. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan Pak, ini nanti bagaimana hotelnya untuk berapa jemaah dalam setiap kamar dan fasilitasnya apa saja? Baik, untuk hotel jamaah masing-masing ada yang terdiri dari 3 tempat tidur atau 3 jamaah, kemudian juga ada yang 4, ada yang 5. Jadi kita siapkan pertama misalnya saat dari mulai masuk nanti ada tempat untuk mencuci piring atau juga mencuci barang-barang yang bisa dibersihkan, kemudian jamaah bisa masuk langsung kamar, dan di setiap kamarnya itu kita siapkan kamar mandi. Jadi ini adalah kamar yang terisi atau juga berisi untuk 4 jamaah, kemudian juga ada kamar mandi di dalamnya, kemudian juga ada fasilitas TV dan juga fasilitas yang lainnya yang bisa nanti digunakan oleh jamaah. Jadi ini adalah salah satu contoh kamar yang akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi ya Pak ya. Betul. Ini setiap kamar memang beda-beda ya Pak ya. Ada daya tampungnya, ada 4 jemaah, ada 5, ada 3. Ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi, dan daya tampungnya seperti apa? Iya, jadi karena memang bentuk kamarnya itu memang tidak semuanya sama. Jadi ada yang memang kapasitasnya 5, ada kapasitas 3, ada kapasitas 4. Dan itu semuanya sudah kita sesuaikan, atau juga nanti jamaah per kloter, per rombongan itu menyesuaikan dengan jumlah kapasitas hotel atau kapasitas kamar. Dan kita tetap mengantisipasi agar mereka bisa nyaman sesuai dengan ukuran yang bisa ditempati oleh jamaah secara nyaman seperti itu. Kalau saya tadi lihat juga ini ada dapur, bahkan disiapkan juga, ini artinya jemaah haji juga bisa masak-masak kecil gitu ya Pak di dalam kamar? Sebenarnya kan kalau untuk makanan jamaah sudah di cover semuanya, sudah disiapkan. Jadi untuk konsumsi jamaah sudah diberikan oleh pemerintah. Kalaupun misalnya hanya untuk mencuci piring atau juga mencuci gelas sekedarnya saja mungkin bisa. Tapi kalau untuk makanan mereka semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah seperti itu. Baik, konsumsi. jadi kalau kita lihat tadi walaupun memang ada dapur, tetapi nanti jemaah tidak perlu khawatir karena tidak perlu khawatir. konsumsi sudah disiapkan oleh pemerintah. Betul. Lalu juga setiap kamar ada kamar mandi gitu ya yang bisa digunakan oleh jemaah yang berada di dalam kamar tersebut. Lalu juga kita lihat ada kulkas ya Pak ya. Betul. Ini juga bisa untuk menampung makanan-makanan jemaah yang memang disiapkan untuk anti basi gitu ya. Jadi bisa di dalam kulkas. Walaupun memang kapasitasnya tidak terlalu besar, tapi sangat bermanfaat untuk jemaah. Untuk menyimpan barang-barang yang mungkin perlu tahan lama seperti itu ya, makanan-makanan ya. Ini juga jadi perhatian Pak, kalau di Madinah ini kan jemaah haji tidak diperkenankan untuk mencuci baju, karena memang tidak disiapkan untuk dari pihak hotel terkait dengan mesin cuci dan tempat untuk berjemur. Ini bagaimana Pak imbauannya untuk jemaah haji Indonesia? Iya, Madinah ini rata-rata hampir mayoritas adalah hotel bintang 3, bintang 4 ke atas seperti itu, sehingga tidak menyiapkan fasilitas cuci. Oleh karena itu, barangkali bagi jamaah nanti kalaupun sangat mendadak untuk mencuci, tolong tetap memperhatikan larangan-larangan dari pemerintah Arab Saudi. Misalnya tidak boleh menjemur di di jendela, atau kemudian juga tidak boleh mencuci yang kemudian juga merusak fasilitas lainnya. Alangkah baiknya nanti mungkin untuk mencucinya di Mekah, karena di Madinah hanya 8-9 hari, sehingga kemudian juga jamaah bisa lebih nyaman nanti untuk mencuci dan juga menjemurnya. Karena di Madinah ini
hotel yang kita siapkan standar bintang 3 sampai bintang 5, sehingga kemudian juga tidak diberikan fasilitas untuk mencuci, sehingga jamaah menyiapkan atau juga menggunakan pakaian yang tersedia. Bila nanti kemudian ada yang kotor, mungkin bisa dicuci di Mekah seperti itu. Ditampung dulu untuk di Mekah gitu ya, nanti Ditampung dicuci dulu, ya. betul. Kalau saya lihat boleh, ini kasurnya juga sangat nyaman ya Pak ya. Iya, betul Mbak. Ini jadi jemaah dipastikan akan tidur nyenyak ya Insya selama Allah, di kamar, insya Allah, selama insya di Allah. Madinah, dan ini nantinya juga akan ditempati dan ditinggali oleh jemaah haji Indonesia sekitar Siap. 8 hingga 9 hari. Betul, Sebelum siap. akhirnya nanti bergerak Bergerak menuju ke menuju Mekah. Ini Iya. untuk gelombang pertama jemaah haji Indonesia. Betul, siap. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Zainal Sama-sama, Mutakin Mbak atas Jihan. perbincangannya. Sama-sama, Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti kita bisa melayani jemaah haji Indonesia dengan baik. Amin, amin ya Allah. Amin. Makasih, Terima kasih. Barakallah. Ya, dan saudara, tadi kita sudah lihat bersama itu dia fasilitas yang akan diberikan untuk jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah. Jadi setiap kamar memang diisi oleh 4 hingga 5 jemaah dalam setiap kamar, dan nanti juga ada fasilitas-fasilitas pendukung seperti kulkas, dan setiap kamar juga tersedia kamar mandi agar jemaah tidak berebut untuk bisa membersihkan diri dan tentunya untuk beribadah dengan aman dan juga nyaman. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi.